Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Paras Rahadian Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UTS untuk mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Ini lembar jawabannya untuk mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis di kelas MJ102. Atas nama saya, Paras Rahadian Hidayah, ini NIM saya yang diajarkan oleh dosen Ibu Ratna Trihari Safariningsih. Langsung saja ke soal pertama. Di soal pertama ini diminta untuk membuat fungsi penawaran dari kondisi tersebut. Diketahui pada soal yaitu titik P1 Q1 yaitu 25.000 dan 350 dan titik P2 dan Q2 yaitu 28.000 dan 450. Diketahui bentuk umum fungsi penawaran yaitu PS atau quantity jumlah barang yang ditawarkan sama dengan A plus B dikali P, di mana A adalah jumlah barang yang ditawarkan pada harga 0, B adalah koefisien, dan P adalah harga barang. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menggunakan dua titik, P1 dan Q1, serta P2 dan Q2 untuk mencari B. Caranya adalah menggunakan rumus ini, yaitu B sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi P2 dikurang P1. Lalu ketemu hasil B-nya yaitu 0,033. Lalu langkah selanjutnya gunakan salah satu titik. Nah, di sini kita misalkan menggunakan titik P1 dan Q1 yaitu P-nya 25.000 dan Q 350 dan dimasukkan ke rumus persamaan yang sebelumnya, yang ini bentuk penawaran linear. Lalu kita ketemu A-nya sebesar minus 475. Dan langkah selanjutnya yang sudah kita temukan yaitu B dan A kita masukkan ke fungsi penawaran umum yang sebelumnya, yaitu quantity sama dengan A plus B dikali P. Lalu fungsi penawarannya kita temukan yaitu I sama dengan min 475 plus 0,033 P. Ini adalah fungsi penawaran. Lalu soal selanjutnya, pada soal nomor 2 ini diminta harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Jadi kita diminta untuk mencari dua hal, harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak dan sesudah pajak. Diketahui pada soal ada fungsi permintaan atau persamaan permintaan, yaitu P sama dengan 160 dikurang Q, dan juga ada fungsi penawaran, P sama dengan 40 plus 0,2 Q, dan juga pajak yang dilambangkan dengan P sebesar 10. Nah, di sini kita ketahui fungsi persamaan penawaran dan permintaan secara normal. Jadi fungsinya sebelum ada variabel pajak masuk, yaitu P sama dengan A plus B dikali Q. Dan di bawahnya ini adalah fungsi persamaan ketika variabel pajak sudah masuk atau setelah pajak, yaitu P sama dengan A plus T ditambah B dikali Q. Cara pengerjaannya adalah langkah pertama, kita di sini mencari yang sebelum pajak terlebih dahulu. Dan langkah pertamanya itu setarakan fungsi penawaran dan permintaan, yaitu price demand sama dengan price supply, 160 minus Q sama dengan 40 plus 0,2 Q. Lalu ketemu Q-nya yaitu sebesar 100. Langkah kedua, masukkan Q ke salah satu fungsi. Di sini kita masukkan ke fungsi permintaan, yaitu P sama dengan 160 Q, lalu ketemu P-nya yaitu sebesar 60. Sehingga kita dapatkan harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak adalah P sama dengan 60, Q sama dengan 100, atau price sama dengan 60, quantity sama dengan 100. Selanjutnya, kita mencari harga dan jumlah keseimbangan setelah pajak. T sama dengan 10. Pertama, kita perlu merubah fungsi penawaran menjadi yang setelah pajak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu P sama dengan A plus T plus B dikali Q. Lalu kita dapatkan fungsi penawarannya menjadi P sama dengan 50 plus 0,2 Q. Lalu setarakan kembali fungsi penawaran dan permintaan. Price demand sama dengan price supply. Lalu langkah selanjutnya masukkan Q ke fungsi permintaan.
price demand sama dengan 160 minus Q, dan ketemu P-nya yaitu 68,34. Jadi harga dan jumlah keseimbangan setelah pajak yaitu P sama dengan 68,34, Q sama dengan 91,66. Nah, soal selanjutnya diminta mencari dua hal, yaitu berapa unit yang dibutuhkan untuk perusahaan pulang pokok atau break even point, dan yang kedua, apa yang terjadi jika perusahaan produksi sebanyak 70 unit. Pada soal ini diketahui eh, persamaan biaya total atau C sama dengan 451.000 plus 260 Q, lalu penerimaan total atau persamaan R sama dengan 8.460 Q. Di sini yang kita tahu, posisi pulang pokok terjadi ketika eh, R sama dengan C atau penerimaan total sama dengan biaya total. Langkah pertama yaitu kita perlu menyetarakan fungsi R sama dengan C karena eh, kondisi pulang pokok terjadi ketika R sama dengan C. Lalu kita hitung dan ketemu Q-nya sebesar 55 sehingga jumlah yang perlu perusahaan produksi untuk kondisi pulang pokok adalah 55 unit. Selanjutnya kita mencari apa yang terjadi ketika perusahaan produksi sebanyak 70 unit atau Q sama dengan 70. Langkah pertama, masukkan Q ke fungsi R. Q-nya yaitu 70, jadi kita masukkan ke sini dan ketemu R-nya sebesar 592.200. Dan langkah kedua, masukkan Q ke fungsi C. C70 sampai dengan 491.000 plus 260 Q, lalu ketemu C-nya yaitu atau biaya totalnya 469.200. Dan langkah terakhir kita menghitung laba atau rugi perusahaan ketika produksi sebanyak 70 unit. Caranya yaitu dengan R minus C, penerimaan total dikurangi biaya total. Lalu kita temui sebesar 123.000. Sehingga yang terjadi ketika perusahaan produksi sebanyak 70 unit, perusahaan akan mendapatkan laba atau keuntungan sebesar 123.000. Soal selanjutnya, soal nomor 4, diminta untuk menghitung keuntungan atau kerugian jika perusahaan produksi 160 dan 170 unit. Jadi diminta dua hal. Yang diketahui pada soal ini yaitu persamaan R, yaitu minus 0,3 kuadrat plus 510 Q, dan juga persamaan C, 0,1 Q pangkat 3 minus 14 Q kuadrat plus 18 Q plus 4.700. Langkah pertama untuk mencari produksi 160 unit, Q sama dengan 160, yaitu masukkan Q ke fungsi R. Persamaan yang sebelumnya yaitu ini, dan kita dapatkan R sebesar 73.920. Dan langkah kedua, kita masukkan Q 160 ke fungsi C atau persamaan C. Kita masukkan Q ke persamaan ini, dan kita dapatkan C sebesar 58.780. Langkah ketiga, untuk menghitung laba atau ruginya, kita menghitung selisih R dengan C, selisih penerimaan total dengan biaya total. Dan kita dapatkan nilai sebesar 15.140, yang berarti ketika perusahaan produksi 160 unit, perusahaan akan mendapatkan laba atau untung sebesar 15.140. Yang kedua, kita menghitung ketika perusahaan produksi 170 unit atau Q sama dengan 170. Seperti sebelumnya, langkah pertama kita masukkan Q ke fungsi atau persamaan R, lalu kita dapatkan R atau penerimaan totalnya sebesar Rp78.030. Langkah kedua, kita masukkan Q ke fungsi C, dan kita dapatkan biaya totalnya atau C-nya sebesar 94.460. Dan yang terakhir, kita menghitung apakah perusahaan mendapatkan laba atau rugi dengan menghitung selisih R dengan C. Dan kita dapatkan nilai minus 16.430. Sehingga pada produksi 170 unit, perusahaan akan merugi sebesar Rp16.430. Soal terakhir atau soal kelima, pada soal ini diminta berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Pada soal ini diketahui yaitu fungsi permintaan
P, P demand sama dengan price demand sama dengan Q kuadrat min 8Q plus 26. Dan fungsi penawaran price supply sama dengan Q kuadrat plus 4Q plus 2. Langkah pertama yang kita perlu lakukan yaitu menyetarakan fungsi penawaran dan permintaan. Price demand sama dengan price supply, yaitu Q kuadrat minus 8Q plus 26 sama dengan Q kuadrat plus 4Q plus 2. Di sini kita Q kuadratnya kita coret dan kita menemukan hasil Q sama dengan 2. Lalu langkah selanjutnya masukkan Q ke salah satu fungsi. Di sini kita masukkan Q-nya ke fungsi permintaan. Itu P sama dengan Q kuadrat min 8Q plus 26. Q-nya 2, kita masukkan 2 kuadrat min 8 dikali 2 plus 26. Lalu kita dapat P-nya sama dengan 14. Sehingga harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar yaitu P sama dengan 14, Q sama dengan 2. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.